Akibat harga sawit menurun guys, kami putus asa. Paksa kami tumbang ini semua ini. Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang sawit teman-teman ya. Jadi ini sekarang harga sawit ya TBS itu sudah nggak laku lagi teman-teman. Jadi ini sangat tragis buat kita petani-petani sawit teman-teman ya. Karena nggak laku lagi, buru-buru kita mau mikir perawatan, buru-buru kita mau mikir pupuknya gitu ya. Pupuk sudah tinggi, sekarang nggak laku barang ini teman-teman. Jadi mau diapain? Banyak teman-teman yang main tebang, udah rubuhin semua gitu ya. Karena memang sawit ini adalah usaha yang sudah mulai tenggelam teman-teman. Mulai udah sore lah kalau kita ngomong satu harian ini udah sore sawit teman-teman. Ya, nah ini kita bahas lengkap di Ngopi Tani teman-teman. Ngobrol penuh inspirasi bersama saya Mas Tani. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk sawit ini gimana? Nah ini saya ceritain dulu teman-teman harga sawit per hari ini ya, 22 Juni hari ini saat saya syuting ini ya, 22 Juni 2022 itu di Rp600 di kebun teman-teman. Tapi itu adalah kebun yang dekat jalan. Ya, kalau punya teman-teman yang masuk-masuk, yang ada jembatan, misalnya ada sungai gitu ya, atau mungkin ada jalannya kurang bagus karena hujan terus tiap hari teman-teman, biasanya itu wah blusuk-blusuk itu pokoknya. Nah itu biasanya truknya nggak mau masuk karena takut dia nggak bisa nyalep ya, nggak bisa keluar. Jadi atau kalau pakai jembatan dia takut jembatannya ambruk. Nah kalau jembatannya ambruk, dia muatan 8 ton truknya, resikonya adalah apa? Mobilnya rusak, panenannya juga kebuang teman-teman. Jadi kita butuh apa? Butuh langsir, pakai mobil kecil, pakai pickup, pakai carry gitu ya. Nah itu butuh biaya teman-teman. Nggak gratis ya, nggak ada yang gratis di pertanian ya. Jadi kalau kita pakai langsir itu kita kena biaya per kilonya itu 300 perak teman-teman. Ya, jadi 600.000 kita dapat harga dari sana, kita harus bayar ongkos langsir 300.000, jadi kita per kilo masih sisa 300.000 teman-teman. Nah 300.000 ini buat kita enggak teman-teman, ini masih buat yang manen ya. Kita kan biasa kalau manen kalau misalnya 2 hektar atau mungkin 4 hektar gitu kita bayarlah borongan biar cepat gitu ya. Nah itu bayarnya per ton itu adalah 300.000 teman-teman. Nah ini terus petaninya dapat apa? Ya kita dapat ucapan terima kasih. Seperti biasa kita kan pahlawan pangan, ya kan? Jadi ucapannya ya terima kasih, gitu loh. Saya bingung kadang-kadang gitu loh. Jadi nggak bisa dapat apa-apa teman-teman. Jadi ujung-ujungnya apa? Dibiarin. Resikonya apa kalau dibiarin? Busuk, ya kan? Busuk di pohon itu akan nanti sumber hama penyakit, ya kan? Akhirnya busuk. Ya udahlah daripada pusing ada yang dirobohin. Boom. Pakai alat berat teman-teman. Kalau di Jawa ngomong bego ya, kalau di sini bilang PC atau ekskavator. Udah rubuhin semua. Ada yang begitu teman-teman. Ya kalau yang sabar-sabar ya sudahlah biar aja gitu ya. Tunggu harga bagus. Kenapa? Udah biasa, kita petani sawit udah biasa. Udah gak heran sama harga naik turun. Cuma ini yang paling parah teman-teman. Nah ini kenapa bisa nggak laku teman-teman? Ya, jadi refinery atau penghilangan untuk CPO ini teman-teman kan punya kapasitas ya. Karena nggak ekspor, maka storage-nya atau penyimpanan tangki-tangki yang gede-gede itu penuh teman-teman. Nah itu nggak bisa lagi produksi, nanti kalau kita bikin produksi mau ditaruh di mana itu hasil produksinya ya, CPO-nya karena udah penuh tangkinya. Nah sedangkan yang di tangki ini udah lama nggak keluar-keluar, efeknya apa? Ada penurunan kualitas dari CPO itu sendiri teman-teman ya. Jadi kualitasnya menurun, makanya akhirnya ya sudahlah, kalau karena perusahaan kilang ini nggak bisa produksi ya, bukan nggak mau, tapi karena memang tangkinya penuh nggak bisa produksi, akhirnya ya kalau barang datang ya gimana, nggak bisa diproduksi, ada kemungkinan busuk, rusak dan lain sebagainya, ya akhirnya harganya turun gitu loh ya, sesuai hukum pasar, permintaan dan penawaran gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya nggak bisa produksi, harga murah di tingkat petani teman-teman ya. Dan ini jadi pertanyaan dari saya adalah gini, harga kami tidak laku, ya kan? Tetapi harga minyak goreng tetap 20.000 per kilo, nggak turun teman-teman. Ini kan aneh gitu loh. Oh ada itu yang curah katanya gitu kan? Yang curah itu cobalah cari ada nggak teman-teman? Saya bingung kemana-mana gitu loh. Terlalu banyak pemain di Indonesia ini loh. Apa ya semua masalah harus kita selesaikan oleh Opung Luhut gitu ya? Kita panggil Opung Luhut biar beres ini, das rampung gitu loh. Ekspor sudah dipersilahkan. Yang jadi masalah adalah banyak kepentingan teman-teman. Makanya ada yang tersangka urusan minyak goreng ini teman-teman, CPO. Jadi harusnya DMO itu dijual di pasar domestik, ini harus jatah DMO diekspor juga. Nah inilah indikasi korupsinya teman-teman, ya kan. Nah makanya
Apalagi besok nih tahun 2023 itu tahun politik, walaupun pemilunya 2024 tapi ribut-ributnya pasti 2023, mulai sibuk ini itu, sedangkan biaya politik kita mahal sekali teman-teman. Nah ya kita nggak suzon, nggak nuduh mereka nanti korupsi, nggak, tapi ada peluang ke situ oknum-oknum itu gitu loh. Nah sawit ini bisnisnya sangat besar ya kan teman-teman, ini jadi andalan ekspor, bukannya didukung tapi buat bancakan. Itu sudah apa ya, udah rahasia umum lah sebenarnya. Ini saya nggak ngerti kenapa kita nggak bisa tegas, padahal perusahaan-perusahaan sawit itu teman-teman, itu mereka pakai tanah negara ya, HGU. Apa susahnya kamu susah-susah ekspor, izinnya saya cabut, kan bisa gitu loh ya kan. Bikin aturan kayak nggak mau ekspor, nggak mau kasih harga DMO yang ditetapkan pemerintah, tutup pabriknya gitu loh. Orang lain banyak yang mau usaha bener gitu loh. Kenapa kalau yang nggak bener ini kok susah banget ditumpas gitu, saya bingung teman-teman kadang-kadang ya. Nah kemarin Pak D sudah ganti, Menteri Pertaniannya sudah diganti ya teman-teman ya. Ini yang bekas Menteri Pertanian udah Menteri Perdagangan teman-teman ya. Jadi ex Menteri Perdagangan kemarin sudah diperiksa juga terkait masalah ini teman-teman. Apakah nanti jadi tersangka juga saya nggak tahu, nanti ya kita lihat aja beritanya bagaimana nanti perkembangannya gitu loh. Nah berarti memang ada yang main di situ teman-teman ya. Itu kendala pertama. Nah yang kedua teman-teman, nah dengan adanya Menteri Perdagangan yang baru, saya harap cepet loh Pak, ini petani sawit itu udah mau makan apa, kami nggak bisa makan gitu loh. Jadi jangan jalan-jalan ke pasar terus Pak. Kenapa? Resiko teman-teman, kalau menteri yang baru jalan-jalan ke pasar ya kan, kita kan harap cabai jangan turun harganya, harapannya kan gitu. Dengan Menteri Perdagangan baru harapannya stabil harganya, bagus di tingkat petani, jangan sampai impor. Kalau sampai impor, waduh sama juga gitu loh teman-teman. Nah kita haraplah, kita dorong mudah-mudahan Menteri Perdagangan yang baru ini bisa ada hati sedikit lah buat petani ya teman-teman. Jadi harga bisa sesuai, kita kan nggak pernah minta harga mahal, tapi jangan sampai kita nggak bisa produksi. Kita bisa produksi ya kita bisa makan, berarti kan gitu ya. Jangan sampai produksi nggak bisa, makan nggak bisa, kan sama aja itu gitu loh. Apa namanya gitu ya kan. Nah itu harapan kita, mudah-mudahan Menteri Perdagangan yang baru ini bisa memberi harapan baru juga buat kita teman-teman para petani ya, sehingga harga-harga komoditi ekspor yang merupakan andalan kita itu bisa diperbaiki dengan cepat, jangan lambat-lambat. Nah yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga, jadi saya kadang-kadang ditawarin sama teman-teman, bro ayo bro kita buka sawit luas-luas gitu ya, 1000 hektar kayak atau 100 hektar 200 hektar gitu ya. Ya saya bilang silahkan, cuma ini analisis saya aja teman-teman ya, bahwa di 2060 nanti itu minyak kayak sekarang kan CPO kita sebagian masuk ke Pertamina untuk diolah jadi biodiesel teman-teman ya kan. Nah itu perusahaan masih aman, tapi kalau kita sebagai petani yang nggak punya refinery, nggak punya penghilangan untuk bikin CPO ya, itu kita mau buang kemana nantinya? Karena nanti berarti udah nggak masuk ke biodiesel, berarti akan masuk kemana? Berarti ke kosmetik, ke makanan gitu ya, untuk bikin minyak lagi gitu. Itu pasti permintaannya tidak sebanyak sekarang, karena sekarang digunakan untuk energi. Nah kalau penggunaan energi pasti luas. Jadi buat teman-teman yang sawitnya sudah umurnya mungkin di sekitar 15 tahun, mendingan sekarang mulai belajar tanaman lain teman-teman ya, supaya kita bisa bukan harus replanting, tapi kita mungkin cari komoditas baru yang bisa jadi andalan di masa depan teman-teman ya. Karena sawit ini ibarat kalau hari ini udah jam 3 sore lah, bentar lagi tenggelam. Nah seperti biasa jam 3 sore pasti panasnya luar biasa teman-teman ya, habis itu baru nyusut. Nah itu yang saya takutin, kenapa saya kalau diajak teman-teman untuk kita bikin perusahaan sawit, saya belum berani teman-teman. Karena saya lihat ke depan ya, namanya usaha itu kita lihat kira-kira gimana. Memang masih bisa kita makan sampai 2035 itu mungkin masih oke, tapi harga selalu di sawit ya teman-teman. Percaya sama saya ya teman-teman yang di sawit pasti udah hafal, naik turun udah pokoknya roller coaster sekali, dan itu kita sudah terima saja gitu ya kan. Sekali lagi kenapa kita harus terima, kita pejuang tani teman-teman, jadi ucapannya ya terima kasih ya kan. Nah yang keempat teman-teman ya, biar teman-teman tidak bosan lah, ini yang terakhir lah ya. Nah itu saya harap pemerintah kan punya aturan, DMO begini aturannya, hitungannya juga ada loh teman-teman, itu sudah fix sebenarnya, nggak usah diperdebatkan lagi, hitungannya udah jelas, mau ayo enggak sudah. Saya harap pemerintah seperti itu gitu loh, punya aturan yang jelas yang bisa dijalankan, jalanin aja aturannya. Yang mau ikut pemerintah ayo, karena aturannya sudah jelas ya kan, sehingga itu bisa mengkoordinasi kesejahteraan sosial kita petani juga masyarakat, pengusaha juga masyarakat ya kan.
Nah, sama-sama kita semua dibina supaya apa? Bisa terjadi, karena kita nggak bisa berdiri sendiri, pengusaha juga sama, tidak bisa berdiri sendiri. Sama-sama saling membutuhkan gitu loh. Tapi ini dikoordinasikan sama pemerintah, gimana caranya semuanya kebagian, ya kan? Nah, itu harapan kita teman-teman. Yang tegas saja, ya kan? Aturan udah ada, jalanin aturannya, yang melanggar hukum. Selesai teman-teman. Itu masalahnya kalau pertanian kita mau maju. Ayo bangga jadi petani, tapi begini, siapa yang mau bisa bangga? Apa yang mau dibanggain, teman-teman? Ya, itu teman-teman ya, pendapat dari kita. Tulis juga pendapat teman-teman di komen. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.